Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga andalan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Terus yang budiman, lama saya tidak membuat konten materi ya, itu karena selama ini saya selain sibuk ya juga lagi tidak sedang kuliah ya, atau dengan kata lain anak-anak sekarang sudah libur. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya lagi dan lagi berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan saudara-saudara pemirsa yang budiman. Pada waktu yang lalu ada pertanyaan seorang teman, anggap baik tetangga ya. Tetangga menanyakan, apakah orang yang meninggal lebih dahulu itu dari orang tuanya tidak mendapatkan warisan? Nah, ini kebetulan ada perkara yang ditanyakan oleh tetangga ya. Nah, karena pertanyaan itu maka saya kembali hadir untuk berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan pemirsa yang budiman. Jadi di dalam kehidupan nyata kita itu kebanyakan orang yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, anggap dia anak ya, dia meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ini di dalam kehidupan nyata kita ya. Biasa dia berdalih bahwa dia lebih dulu meninggal. Begitupun dengan anaknya tidak diberikan bagian yang merupakan hak dari orang tuanya tadi ya. Jadi begini ilustrasinya ya, si A adalah seorang anak ya, B ini adalah bapaknya ya. A ini sudah menikah, tetapi setelah menikah dan punya anak, dia meninggal mendahului bapaknya. Di dalam kehidupan nyata, terkadang si A ini yang sebagai anak tadi yang meninggal lebih dahulu itu tidak mendapatkan warisan dengan alasan saudara-saudaranya beralasan bahwa ya dia lebih dulu meninggal sehingga anak-anaknya pun tidak diberikan warisan ya, dari si kakek yang meninggal tadi. Ini kan yang meninggal kakek ya. Hal ini mengapa terjadi? Karena memang kebanyakan hukum adat kita di Indonesia ini itu seperti itu ya. Jadi kalau di dalam saya menggunakan istilah hukum adat Makassar, kalau hukum adat Makassar ada istilah kita kenal dengan warisi garing ringan. Ini artinya pewarisan di mana si ahli waris itu meninggal ya, meninggal ketika meninggal mendahului orang tuanya, ataupun meninggalnya dia ya ketika dia anak-anaknya masih kecil. Jadi pembagian, dan dengan kata lain pembagian belum dilakukan ya. Jadi biasanya di tengah-tengah kehidupan kita itu yang demikian ini diberikan saja oleh saudara-saudaranya, itu istilahnya apa ya, sedekah. Jadi bukan pembagian warisan. Tapi banyak juga yang sama sekali tidak memberi kebagian kepada orang yang meninggal terlebih dahulu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hukum kita? Nah hukum kita itu mengatur beda ya, hukum negara kita. Di dalam kompilasi hukum Islam ya, kita bisa temukan di dalam pasal 185 yang kurang lebih menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal mendahului si pewaris ya, maka kedudukannya itu dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 173. Jadi intinya di sini, inti dari pasal ini adalah bahwa seseorang yang meninggal dunia mendahului orang tuanya dan dia memiliki anak, maka anaknya itu dapat menjadi ahli waris pengganti dari dia, sehingga harta warisan dari si kakek ini ya diturunkan kepada ahli waris pengganti, diturunkan kepada cucunya yang merupakan ahli waris pengganti dari anak si kakek yang meninggal tadi. Ya, itu. Jadi turunkan kepada ahli waris pengganti. Jadi simpel ya, simpel. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, maka dia tetap mendapat bagian, dia tetap menjadi mendapat bagian dari ayahnya, tetapi digantikan oleh anaknya. Cuma di sini harus kita ingat bahwa anaknya itu mendapatkan bagian dari si ahli waris yang meninggal tadi, ya. Si anak mendapat bagian dari si ahli waris yang meninggal tadi. Jadi misalnya anaknya 5, ya jangan dibagi 5, jangan dibagi 5 anaknya, tapi diberikan saja dari sesuai di bagian dari ahli waris. Ya, kalau bagiannya mendapatkan misalnya 1 hektar tanah, maka 1 hektar itu dibagi kepada ya saudara-saudara dari ahli waris pengganti tadi, ya. Gitu. Nah, di sini ada ketentuan pasal 173 ya, Kompilasi Hukum Islam. Jadi anak itu bisa menjadi ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Dan kata begini ya, saya lebih jelaskan lagi. Anak itu dapat menjadi ahli waris pengganti ya, dari orang tuanya, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, di mana orang tuanya ini meninggal lebih dahulu daripada si kakek anak tadi. Dan ketentuan tadi tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Nah, kita lihat apa sih ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam itu. Di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam itu substansinya adalah larangan atau hal-hal yang membuat si ahli waris menjadi ahli waris. Jadi ini ya, hal-hal yang membuat ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris. Ada 2. Yang pertama, ahli waris pernah mencoba ya atau melakukan ya penganiayaan atau kejahatan terhadap si pewaris, baik itu mencoba ya maupun melakukan ya tindak kejahatan terhadap si pewaris, termasuk menganiaya dan sebagainya ya, atau pernah ingin mencoba atau mungkin membunuh orang tuanya itu, maka anak itu tidak akan menjadi ahli waris, terhalang dia. Yang kedua ya, terhalang seseorang menjadi ahli waris jika ia ya pernah memfitnah si pewaris, bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan, tindak kejahatan yang dihukum dengan pidana penjara minimal 5 tahun. Nah, 2 hal ini kalau dilakukan oleh seorang anak ya atau ahli waris terhadap pewaris, terhadap calon pewaris, maka dia terhalang menjadi ahli waris. Artinya hak-hak ahli warisnya hapus seketika itu juga. Baik, pemirsa yang budiman, sekira demikianlah. Terima kasih atas kesempatan diberi kepada saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.